Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di halaqah pekanan Jumat malam yang istilah insyaallah kita istiqomahkan untuk senantiasa bersilaturahim, bertolabul ilmi, saling berbagi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, walaupun dalam media Zoom, media online. Insyaallah mudah-mudahan tetap Allah nilai majelis ilmu, majelis zikir ini sebagai sebuah majelis yang bermanfaat, yang dikelilingi oleh para malaikat yang mengaminkan semua doa-doa yang kita panjatkan dalam majelis ini. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Iwan Fillah Rahmatullah, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, media Zoom, sudah hadir di sini, GM Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar Safari Nagraha, guru kita juga Ustadz Akang Badrus Salim, Ustadz Akang Badrus Salim ya. Dan guru kita juga yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, Ustadz Brother Arif Wahyudi. Ya, disebut pakai Ustadz Brother. Dan insya Allah nanti juga akan bergabung teman-teman di media Zoom ini, akan menyusul, dan juga teman-teman yang menyimak kajian ini melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan malam hari ini kita berhubung dalam 2 hari ini, mungkin yang di Indonesia sudah sejak 3 hari yang lalu melaksanakan puasa Tasu'a dan Arafah, Asyura ya, Tasu'a dan Asyura. Kalau yang di Hong Kong baru kemarin dan hari ini ya, 9-10 Muharramnya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah diamalkan mendapatkan ridho dari Allah, diterima oleh Allah sebagai sebuah amal baik buat kita semua. Dan terkait dengan 10 Muharram ini ada sebuah istilah lain untuk 10 Muharram adalah Hari Asyura. Nah, ini banyak hal yang terkait dengan Hari Asyura ini, banyak hal yang bisa kita bahas mengenai Hari Asyura ini, dan malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari guru kita, Ustadz Brother Arif Wahyudi, mengenai Hari Asyura ini. Dari tinjauan Syirah, mungkin dari tinjauan lain lainnya juga. Berbagai referensi yang sudah disiapkan beliau selama cukup panjang waktunya. 2 jam terakhir. Lebih dari 1 jam. Insyaallah. Tapi kita berharap apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekecil apapun, hal yang baru adalah merupakan kasanah ilmu yang buat kita semua, dan insyaallah apa yang kita bahas mengenai dinul Islam, mengenai agama kita, untuk menguatkan keimanan dan keislaman kita, insyaallah akan bermanfaat buat kita semua. Dan untuk lebih menguatkan manfaat dari halaqah malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka majelis ilmu yang mulia ini dengan sama-sama membaca kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa niatan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah. Baik, untuk selanjutnya mau bersikat waktu, saya serahkan pada Ustadz Brother Arif Wahyudi untuk menyampaikan paparannya. Apa dah Ustadz?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulullah wa alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih Pak Adi uh, uh, untuk kata sambutannya. Jadi caveat dulu istilahnya catatan Gamer, kecil dulu, disclaimer. 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 Jadi saya sudah buat tulisannya tadi, tapi untuk membuat slide-nya nggak sempat. Jadi akhirnya saya perintahkan Copilot untuk membuat slide-nya dari tulisan saya. Ada 4 topik yang pengen saya angkat sebenarnya, tapi mungkin uh, ada kaitannya dengan salah satu kisah dalam kisah uh, para sahabat, atau mungkin lebih tepatnya bukan sahabat ya, tapi kalau kita mungkin lebih ke cucu Nabi, yaitu Husain bin Abu Talib, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Jadi ada kaitannya ke sana, tapi saya nggak, hari ini saya tidak mengangkat kisah itu. Jadi mungkin jadi apa namanya, mungkin sekedar ini aja, pengulang pengulang kaji istilahnya, um, mengenai 10 Muharram atau Asyura. Asyura ini kalau dalam bahasa Inggrisnya the 10, atau 10, atau the 10th, atau hari ke-10. Jadi karena dia pakai kata-kata alif lam, jadi Asyura, jadi dia 10, the 10 of what, jadi the 10 of bulan yang itu bulan Muharram, itu 10 bulan Muharram. Jadi awalnya kita mulai dulu dengan bahwa uh, ada empat ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Muharram, kemudian uh, Zulhijjah, sama Zulqaidah, ya, ada 4 itu bulan. Jadi memang ada 4, ya, minha arbaatun hurum. Jadi ada 4 yang haram, ya, yaitu itu tadi bulan, dan maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Jadi bulan-bulan itu di bulan di mana kebiasaan orang Arab Quraisy waktu itu mereka tidak melakukan perang. Jadi sampai-sampai kalau mereka harus ada perselisihan antara tribal war, atau perperangan antara tribe, itu mereka tidak akan mau perang kalau di bulan ini. Cuma saja hanya kadang-kadang beberapa suku ini saking inginnya berperang, merasa udah mungkin mau menang dan seterusnya, mereka merubah, jam perang besok bulan Rajab, gitu. Oh, kita ganti aja, jangan Rajab, dipindahin ke bulan lain. Jadi mereka bisa mengganti-ganti bulan. Yaitu jadi kebiasaan. Jadi memang walaupun mereka kita sebut sebagai orang jahiliyah gitu, tapi mereka punya ada aturan-aturan tertentu. Salah satu aturannya yaitu kalau mereka melakukan tribal war, mereka tidak akan berperang di bulan-bulan tertentu. Tentu saja mungkin tidak, karena tidak ada pengawasannya, ya, lebih kepada tradisi, yang mereka kadang-kadang merubah bulan-bulan itu. Jadi bulan-bulan itu adalah bulan-bulan di mana mereka tidak melakukan kegiatan lain, terutama berperang khususnya. Makanya Allah melarang mereka. Saya nggak ini ya ngecek surat Taubat, tapi sekilas saya lihat ini benar. Kadang-kadang Copilot suka berhalusinasi. Kapan tuh ada halusinasi ngarang ayat sendiri dia. Jadi insya Allah ini enggak. Innallahi tatna asara sahara. Jadi ada apa bulan-bulan yang ini. Cuma kadang-kadang tadi saya lihat ternyata Qurannya nggak lengkap ayatnya, jadi semua sekilas. Dan kemudian puasa yang paling utama, puasa bulan utama di bulan Ramadan itu adalah bulan puasa setelah bulan Ramadan, adalah puasa di bulan Allah, itu salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi spesifik ya. Jadi uh, itu pembukaan kita. Pembukaan kita ada bulan yang haram, artinya bulannya Allah, dan salah satunya adalah Muharram. Maka puasa yang tinggi di mata Allah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. Nah, makna historisnya apa? Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Medina, itu orang-orang Yahudi, ini kita perlu tahu ini ya. Jadi di Yathrib waktu itu, orang-orang di luarnya, Banu Qainuqa, Banu Quraiza, sama Banu Nadir, sampai ke atas, di utaranya Madinah itu, sampai ke atas itu lagi, itu banyak sekali kantong-kantong orang Yahudi. Jadi memang mereka, orang-orang Yahudi ini kenapa sampai ke tanah Arab? Kenapa sampai ke tanah Arab? Karena salah satu ilmu atau yang mereka pelajari adalah akan turun Nabi yang terakhir. Jadi mereka
berharap akan turun Nabi dan mereka akan siap bersama Pak Nabi itu gitu. Tapi kemudian mereka tolak ketika tahu bahwa nabinya bukan dari darah mereka, tapi dari darah Arab. Nah, nah mereka orang-orang Yahudi waktu itu melakukan puasa, yaitu puasa di hari yang ke-10 itu. Kemudian kata Rasulullah, sebenarnya kita lebih berhak dari atas Musa daripada orang-orang Yahudi itu. Makanya kemudian Rasulullah jadi ada cerita di balik ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meminta kita berpuasa karena menangnya Nabi Musa, diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah setelah dikejar oleh Firaun. Jadi konteksnya apa? Konteksnya adalah Nabi Musa, kemudian penyelamatan Bani Israel. Bani Israel yang sama Nabi Musa adalah Muslim. Dan Nabi Muhammad mengklaim bahwa lebih pantas kita yang merayakan kemenangan Nabi Musa, yang mengingat perjuangan Nabi Musa, dan mengingat berkah atau barakah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan para pengikutnya waktu itu, dan bantuan yang diberikan Allah kepada, itulah kuncinya kenapa kita dikaitkan dengan bukan sholat, dengan puasa di bulan Muharram. Jadi konteksnya itu sebenarnya, nggak ada konteks yang lain. Nanti insya Allah di ujung nanti akan saya angkat konteks dari sisi yang lain. Kenapa ada peringatan Asyura? Jadi nggak kemana-mana, jadi gampang. Nabi Musa diselamatkan Allah. Nabi Musa ditunjukkan keajaibannya dengan mengetuk tongkatnya ke laut, maka terbelahnya laut. Jadi bantuan Allah lewat mukjizat. Dan untuk itulah Nabi Muhammad SAW merasa berhak bahwa puasa itu adalah milik kita, atau memperingati Musa itu adalah milik kita. Kemudian dalam sebuah hadis, ini sebentar, uh, puasanya Yaumi Asyura itu lebih, aku tidak pernah melihat aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersungguh-sungguh mengincar puasa satu hari yang beliau utamakan atas hari-hari lain kecuali hari Asyura, dan itu adalah yaitu bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Jadi memprioritaskan puasa Asyura dengan Ramadan itu juga adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dan menurut hadisnya adalah karena sanu alam billahi an yukaffiru sanata. Jadi yang yukafiru, menghapuskan dosa selama 1 tahun. Jadi puasa di bulan Ramadan, ini hadis Abu Qatada. Saya belum ngecek ini, minta tolong apa benar dari Abu Qatada. Jadi, yang ini ini kayaknya benar nih. Tadi saya cek nih. Ini di teks saya ada, di ketikan saya ada ini tadi. Cuma mungkin kadang-kadang pas dipindahin ke ini mungkin dirubah. Jadi dari sini ada 2 poin. Yang pertama, puasanya kenapa? Yang kedua, fadilah puasanya. Fadilah puasanya adalah penghapusan dosa. Yukaffiru sana, menghapuskan dosa kita selama 1 tahun. Nah, kemudian berikutnya anjurannya, nanti kita jelaskan kenapa ada anjurannya. Yang terbaik itu adalah puasa Asyura 10, Tasyura 9, puasa 10 dan 9. Itu yang dianjurkan Nabi adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Atau kalau enggak ya tanggal 10, 11, ya kalau bisa tiga-tiganya, 9, 10, dan 11. Jadi ini memang ternyata Nabi sendiri tidak mengingat faiza kanal muf apa ini? Oh ya, jika aku masih hidup, insya Allah sumnal yauman tasya. Jadi kalau aku masih hidup, maka aku akan berpuasa di hari ke-9. Dan ternyata Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukannya, tapi dia, karena sunnah Nabi itu salah satunya adalah ucapannya. Maka 9 dan 10 adalah yang terbaik, yaitu puasa di 9, 10. Kenapa tidak di 10 saja? Karena untuk menyelisihi orang Bani Israel waktu itu, orang Yahudi waktu itu yang melakukan puasa hanya di hari ke-10.
sorry. Berikut, jadi sebelum Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu merintahkan puasa Asyura dan mewajibkannya. Jadi kemudian setelah Ramadan itu menjadi sunnah. Jadi Asyura adalah hari yang biasa dipakai orang Quraisy pada masa jahiliyah. Rasulullah pun berpuasa padanya. Ketika Ramadan diwajibkan, beliau tinggalkan, dan kemudian siapa yang boleh berpuasa dan siapa yang mau boleh meninggalkannya. Jadi awalnya itu memang wajib, tapi kemudian setelah datangnya perintah puasa di bulan Ramadan, maka puasa ini menjadi sunnah. Masih catatan mengenai ini, berpuasa pada hari Asyura karena berbeda. Jadi untuk menyelisihi ahlul kitab, maka Rasulullah menambahnya 9, kalau nggak 10, kalau nggak 11. Jadi makanya ada puasa 9, puasa Tasyura, dan puasa Asyura itu puasa 10. Inilah yang terbaik. Kemudian, nah, ada beberapa, saya nggak tahu apakah di Indonesia terpraktekkan, cuma kadang-kadang saya dengar dari beberapa orang di sini, ada beberapa hal, kenapa Asyura ini sangat besar gemanya, saking besar gemanya karena salah satu saudara kita yang di Syiah itu merayakan Asyura ini dalam konteks yang berbeda, yaitu meninggalnya atau martirdomnya atau mati syuhadanya, mati syahidnya Hussein radhiyallahu an, yang makanya jadi kadang-kadang bercampur. Salah satunya adalah ada beberapa hadis yang menggunakan misalnya memakai celak itu di bulan Asyura itu adalah sunnah, atau ada sholat khusus. Kemudian ada doa-doa khusus. Kemarin saya banyak sekali mendapat ini doa yang khusus selama Asyura gitu, selama tanggal 10. Jadi tidak ada khusus ya, jadi tidak ada doa yang spesifik yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan Nabi SAW, yang diucapkan atau dibaca pada saat tanggal 10. Itu tidak ada secara spesifik. Yang spesifik itu hanya puasa. Jadi tidak ada. Jadi memang amal-amal yang lain, amal-amal yang lain boleh dilakukan, tapi menjadikan dia spesifik tanggal 10, kita perlu sanad, kita perlu dalil. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Adi apakah tahu ada orang Indonesia yang sholat Asyura, saya nggak tahu. Tapi yang satu dipakai celak, dipasang di sini tanggal 10 gitu. Walaupun sebenarnya ada yang menyatakan itu sunnah memakai celak itu, tapi mengkaitkannya untuk perayaan hari Asyura, itu tidak. Jadi Ibn Taimiyah dalam bukunya, buku terkenal Minhajul Sunnah, menyebut bahwa Nabi SAW itu tidak mensyariatkan apapun pada Asyura. Nah, pemahaman yang salah itu adalah menjadikan Asyura sebagai hari raya, nah, atau menjadikannya hari berkabung. Nah, kemarin di situs MCHK ada orang ngutip, jadi kadang-kadang perayaan saudara-saudara kita yang di Syiah ini ada yang terutama di negara-negara tertentu ya, itu dengan melakukan pemukulan ke badan itu sampai berdarah dan seterusnya. Jadi kemudian kalau nggak salah Elon Musk itu berkomentar, wah ini Islam seperti ini. Kita di MCHK juga ikut berkomentar, akhirnya jadi perdebatan, kenapa kita harus membenci dan seterusnya. Ya kita jelaskan saja bahwa satu perbuatan yang menamakan Islam tetapi tidak ada ajarannya dalam Islam, kita harus menyatakannya itu tidak ada gitu. Jadi bukan kita berpisah, bukan kita bermusuhan, tapi ajaran penyiksaan diri, pemukulan diri itu tidak spesifik. Nah ini dia tadi, karena ada perayaan Asyura yang lain di ajaran saudara-saudara kita yang di Syiah. Dan itu yang disebut dengan hari berkabung besar-besaran, itu peristiwa Karbala, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu di tahun 61 Hijriah. Oke, saya kutip dari Minhaj juga. Jadi ada satu kelompok yang bodoh dan lazim menjadikan Asyura sebagai berkabung dan kesedihan yang mendalam, dan kelompok ini menentang mereka, lalu mereka membuat riwayat. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu yang dikaitkan dengan
dengan perbuatan-perbuatan ini. Jadi kita memuliakan Husain radhiyallahu anhu karena Rasulullah pernah menyebut Husain adalah bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Jadi menunjukkan Rasulullah, dan Rasulullah itu ada beberapa hadis ketika Rasulullah menggendong Husain misalnya, kemudian bagaimana Rasulullah menunjukkan keakrabannya, sampai-sampai orang bertanya, apakah engkau mencium cucumu? Aku punya cucu banyak, tidak pernah aku cium, kata ada seseorang. Sampai melihat keakraban Rasulullah sama Husain radhiyallahu anhu. Tapi itu tadi, gimana pun sedihnya kita, tidak ada hadis atau para sahabat pun tidak ada satupun yang sampai harus melolong-lolong atau memukul-mukul diri, merobek-robek pakaian ketika memperingati suatu kemalangan atau sesuatu yang meninggal. Mungkin Pak Adi tahu sebelum salah satu tradisi orang-orang Yatrib waktu itu adalah melolong-lolong ketika ada orang yang meninggal, termasuk ketika Hamzah radhiyallahu anhu meninggal. Itu Rasulullah sampai meminta orang untuk melakukan lolongan-lolongan gitu. Jadi memang terbiasa waktu itu, jadi datang menangis kemudian, tapi praktek itu dilarang oleh Nabi, tidak ada lagi gitu. Jadi tidak boleh melakukan kesedihan yang berlarut-larut sampai harus melolong, sampai berteriak-teriak, menangis dan seterusnya, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Makanya secara kita sebut saja ya kesedihan yang berlebihan sampai harus memukul, merobek pakaian, itu tidak ada ajaran Nabi, malah diberhentikan dan dilarang oleh Nabi. Jadi itu jadi sebenarnya. Jadi saya kaitkan ke Saya situ. tahu di film-film justru itu kan budaya di sini, di Cina sini kan. Sampai orang dibayar untuk nangis-nangis di depan makam itu kan. Dibayar itu kan biar nangis-nangis. Yang saya yang saya tahu, salah satu suku di Indonesia ada juga yang seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang numpang nangis gitu. Jadi ada orang yang datang numpang nangis gitu. Dan dibayar kan. Uh, saya nggak tahu kalau itu dibayar. Jadi lebih ke dekat. Saya ingat Aisyah radhiallahu anha ketika Aisyah radhiallahu anha difitnah, yang difitnah dengan kasus fitnah waktu fitnah itu. Saya ingat ada seorang wanita, saya lupa dari mana dia, saya lupa namanya. Dia datang ke rumah Aisyah radhiallahu anha hanya untuk ikut menangis gitu. Jadi ketika dia difitnah, Aisyah radhiallahu anha sampai nggak keluar, dia minta pulang ke rumah Abu Bakar dan dia menangis. Ada seorang wanita datang dan dia nggak kenal namanya siapa, cuma karena ikut merasakan sedihnya ikut berduka, jadi bareng-bareng duka. Kalau bareng-bareng duka seperti itu, ikut menangis ya tidak apa-apa. Yang itu adalah mendemonstrasikan sampai memukul sampai ini. Saya nggak tahu kalau yang berbayar, saya nggak tahu. Tapi saya ingat Asyarullah pernah kedatangan tamu, salah satu orang Madinah yang ikut menangis ketika dia uh, sebelum datangnya surat An-Nur, ya, surat An-Nur atau surat Nisa, ya? Surat An-Nur, ketika Allah mau mengclear nama baik Asyarullah, surat An-Nur kalau nggak salah. Uh, Kemudian berikutnya lagi, jadi tidak berlebihan. Jadi saya kaitkan lagi. Jadi Asyura itu tadi adalah kemenangan Nabi Musa, dan Rasulullah merasa kita mengklaimnya itu lebih baik buat kita. Kemudian puasanya menghapuskan dosa selama setahun. Kemudian kita lihat bahwa dalam ajaran Islam ada beberapa orang yang mengkaitkan ajaran doa-doa tertentu, sholat tertentu dengan amal-amal tertentu yang dikaitkan dengan Asyura. Itu tidak tepat. Dan yang keempat, di mana ada saudara kita dari Syiah yang punya kejadian berbeda. Itu bukan kejadian Nabi Musa, tapi kejadian wafatnya Husain radhiyallahu anhu, dengan mereka mengkaitkan itu sebagai perayaan Asyura. Jadi itu mungkin lebih clear ini ya. Dan yang terakhir, jadi inilah kata kunci saya. Yang pertama, puasa Asyura itu dia menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, dan sebaiknya 9 dan 10 karena untuk menyelisihi mukhalaf, menyelisihi orang menyelisihi orang ahlul kitab, karena mereka hanya puasa di tanggal 10, maka kita puasa di 9 dan 10.
Kemudian tidak ada perintah yang lain kecuali puasa, tidak ada doa-doa khusus yang dikaitkan di tanggal ini atau di tanggal 10. Dan bagaimana dengan tradisi buatan untuk saudara kita yang ini, ya itu jelas bertentangan karena bersedih sampai berlebih-lebihan seperti itu tidak ada ajarannya, dan mereka mengkaitkan itu dengan Asyura. Jadi itu mungkin uh, yang ingin saya bahas. Mudah-mudahan yang pastinya semua sudah tahu ya, dan tidak ada sesuatu yang baru, cuma mungkin uh, cuma mengingat saja kata ada beberapa poin, itu 4 poin ini yang saya bahas. Jazakumullah khair. Oh, Baik, berarti tadi ya ada beberapa hal tadi. Mungkin bisa slide yang terakhir ditanyakan lagi, Ustaz. kenapa kenapa? Slide terakhirnya boleh ditayangkan kembali untuk Oh, oke, siap maaf, siap. Yang ini kah? Oh ya, yang terakhir kan summary up. Oh, oke, wrap up-nya ya. ya, Jadi untuk terkait dengan hari Asyura tadi saya sampaikan, eh, yang utama adalah terkait dengan puasanya ya. Puasanya bisa 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11. Dan ini kan terkait dengan perbedaan tanggal satunya ya. Jadi ada kemungkinan kalau di Indonesia kemarin tanggal 9-10-nya itu hari Rabu dan Kamis. Di hmm, Hongkong sini tanggal 9-10-nya hari Kamis dan Jumat. Nah, itu silakan dipilih, dan kalaupun ada yang puasa 9-10-11 ya lebih utama ya diutamakan. Cuma selama ini kan mungkin yang terkenal hanya yang 10 Muharram aja gitu. Puasalah pada ya, tanggal dan eh, apa menghapus dosa satu tahun sebelumnya itu untuk semuanya ya, tiga ininya ya. Pokoknya puasa di bulan Muharram ini slide-nya hilang. Ke, ke enter betul. kayaknya. Slide-nya hilang. Kenapa? Slide-nya hilang. Apanya Ah, hilang? ya, sekarang muncul lagi. Nah, kemudian Oke. mencari praktik yang tidak berdasarkan dalil sahih. Ya, ini umumnya kita tahu ini terkait dengan eh, budaya ya, lebih ke budaya kebiasaan yang dilakukan oleh golongan Syiah, itu yang menjadikan hari Asyura sebagai satu hari lain yang dianggap sebagai hari raya, hari penting, yang hari bersedih, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah yang tidak ada dalam tuntunan Rasulullah SAW. Jadi bukan tradisi buatan. Ikuti sunnah Nabi SAW, bukan tradisi buatan. Nah, itu hal yang mengenai Asyura yang sudah banyak kita kenal, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan penguatan kepada teman-teman semua mengenai ada Asyura. Jadi ketika Muharram ini kita bisa eh, pertama mungkin di satu Muharram ada sebagai awal dari tahun baru Islam, itu bagian dari kalau kita ingin siklus kehidupan kita dikaitkan dengan tahun Hijriah, ya berarti satu Muharram merupakan awal tahun kehidupan kita di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram juga ada 9, 10, 11 ini amalan puasa yang jangan sampai terlewatkan, karena ini pahalanya besar, bisa menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Dan yang lain hal, jangan mengikuti praktek-praktek yang tidak berdasarkan dalil sahih, yang tidak ada tuntunannya, dan juga tidak perlu membuat tradisi-tradisi buatan, karena mungkin di negara kita di eh, Jawa ada namanya Sorowan gitu ya. Ini mungkin belum sempat Hmm, dibahas ini eh, sama Pak Didi, karena di kita pun di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa itu yang mengaitkan hmm. dengan eh, bulan Suro. Istilahnya di Indonesia kan eh, Oh, bulan Muharram iya. itu bulan Suro. Nah, mungkin kalau bisa ada Oke. tambahan sedikit informasi mengenai Suroan ini gimana ini? Apakah ini bagian dari pendekatan Wali Songo ketika dulu menguatkan untuk amalan-amalan ini dikaitkan dengan itu sih, tapi pendekatannya Hmm. pendekatan budaya Jawa. Mungkin sudah ada bahan. Saya, saya, saya coba ini ya Pak Ade. Mudah-mudahan nanti Pak Fajar atau Ustaz Badrus bisa bantu saya. Eh, jadi
ada dua ekstrim dalam Syiah ini, dalam surah ini. Ada dua ekstrim. Yang pertama ekstrim duka, yaitu yang dilakukan oleh saudara kita Syiah itu menjadikan Asyura itu sebagai hari ratapan, hari siksaan, hari fisik, siksaan fisik, hari kemarahan, itu di luar sunnah. Itu ekstrim yang kiri. Ekstrim yang kanannya ekstrim pesta, di mana hari Asyura ini dijadikan sebagai hari perayaan. Itu perayaan yang awalnya sebenarnya ingin menentang Syiah itu sendiri gitu. Jadi kayak perayaan. Jadi ini berduka, ini merayakan. Jadi berpesta, buat acara tertentu. Dan ini ekstrim ke kanan-kananan. Jadi ada dua ekstrim di sini. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adanya di jalur tengah. Di mana kita tidak ekstrim duka, tidak kita ekstrim pesta, kita lebih fokus kepada ibadah dan bersyukur, menjalankan puasa karena perintah Nabi, untuk mengingat Nabi Musa dan Nabi Muhammad, di mana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kemudian Allah bantu mereka. Jadi lebih mengingat itu, dan fadilahnya 1 tahun dosa kita tadi. Jadi kita tidak berpesta, tidak pula meratap-ratap gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi tidak pesta dan tidak pula ekstrim duka. Jadi mungkin Pak Fajar atau ini bisa bantuin bahwa di mana dengan perayaan Asyura yang ada di tradisi di Indonesia. Di Indonesia sih yang terkaitnya bukan 10 Muharramnya, tapi ke satu suronya. Jadi tahun Oh, baru di Jawa itu satunya, oke. ternyata juga Muharram ini sama bulannya ya. Tahun baru Jawa itu bulan Suro. Jadi Muharram itu bulan Suro. Oh, Tapi yang di banyak event-event tertentu, mandikan keris, mandikan ke apa, pusaka-pusaka itu di tanggal 1 Suro, tahun baru mungkin sebagai tahun hmm, baru. Paling nggak setahun sekali benda-benda pusakanya dicuci gitu loh, dimandikan. Nah itu sih. Tapi 1 Suro oh. bukan di 10 Muharramnya. Jadi Suronya sebagai Suroan, ya, ini budaya-budaya Suroan itu budaya lebih ke budaya. Suro itu bukannya 10 artinya. Bukan tahun tahun Suro, tahun baru 1 Suro. Oh, tahun ini, tahun Saka, Ya, tahunnya Jawa. tahun Jawa itu 1 Suro. Iya, Suro. Tapi Suro ya. Muharram Dia bertepatan dengan lebih satu ke Muharram ini. juga. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi ketika itu karena 1 Suro. soalnya penanggalan Saka itu penanggalan solar, penanggalan matahari, bukan penanggalan ini. Jadi tanggal 1 dia harusnya berbeda dengan lunar calendar. Nggak tahu apa dikaitkan ke situ. Saya nggak punya Dalam referensi prakteknya, malam satu kultur Suro selalu bertepatan kultur. dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Oh, oke. Karena itu Mm-mm. banyak masyarakat yang menghubungkannya dengan momentum refleksi diri, introspeksi, dan peningkatan spiritual. Jadi mungkin ini ya itu Hmm. pendekatan Wali Songo dulu ketika ini kan. Jadi kalender Jawa Oh gitu. itu mungkin ya saya nggak tahu, mungkin bisa tanya. Mm. Mm. Mungkin teman-teman kita bisa bahas lebih lanjut di media Zoom. Tapi teman-teman sekali Mm. lagi untuk teman-teman yang menyimak di Facebook Tuban Hongkong, demikian sudah disampaikan sudah jelas berbagai hal terkait dengan bulan 10 Muharram atau Hari Asyura dan berbagai aspek, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua dan menambah wawasan kita dan menguatkan akidah kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa cukup untuk teman-teman yang menyimak di Facebook dan Twitter Hongkong. Terima kasih Pak Didi, Ustaz Brother Arif yang sudah menyampaikan materinya secara gamblang dan sangat sangat clear, sangat jelas dasar dan filosofinya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kita undur diri dari teman-teman Facebook. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.